Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zahrotul Romah MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Entrepreneurship dan rekan-rekan ilmu Al-Quran Tafsir B yang saya banggakan. Di sini saya Aminatus Suleha sebagai moderator dari kelompok 11. Adapun tema yaitu membangun kecerdasan sosial emosional. Di sini saya dan rekan saya Ananda Solehatul Ahmadiyah yang akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama dan yang kedua ketika saya sendiri. Kepada Mbak Solehatul Ahmadiyah dipersilahkan. Daniel Goleman adalah orang yang pertama memperkenalkan kecerdasan emosional. Di dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, beliau mengungkapkan bahwa ada 5 wilayah di dalam kecerdasan emosional, yaitu yang pertama mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenal emosi orang lain, dan yang terakhir membina hubungan. Apabila seseorang mampu mengelola kelima wilayah utama di dalam kecerdasan emosional ini, maka siapapun itu bisa melakukan kegiatan bisnis apapun yang dilakukan dan bisa berpeluang menuju keberhasilan dan kesuksesan. Seorang wirausahawan yang memiliki kecerdasan emosional yang optimal akan memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan. Kecerdasan emosional yang optimal yang dimiliki oleh seseorang ini dapat ditransformasikan jika menghadapi situasi yang teramat sulit, di mana akan lebih peka terhadap peluang usaha serta dapat mengatasi masalah, lebih mampu untuk mengatur strategi bisnis, juga memiliki kepekaan, kekreatifan, dan inovatif, serta komitmen yang tinggi di dalam menjalankan usaha. Wirausahawan perlu memiliki kecerdasan emosional yang optimal. Sulit bagi seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi untuk menjadi wirausahawan yang berhasil jika kecerdasan emosionalnya rendah. Jadi antara kewirausahawan dan kecerdasan emosional itu harus berimbang. Selanjutnya memasuki rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana definisi dan karakteristik kecerdasan emosional dan kewirausahaan. Yang kedua yaitu bagaimana faktor-faktor minat yang mempengaruhi kewirausahaan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara kecerdasan emosi dan kewirausahaan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dan karakteristik kecerdasan emosional dan kewirausahaan. Patton memberikan definisi mengenai kecerdasan emosional yaitu kemampuan untuk menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan, membangun sebuah hubungan yang produktif, dan untuk meraih sebuah keberhasilan. Pada kenyataannya, kecerdasan emosional itu memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan, mau di sekolah, di tempat kerja, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di sini Patton menyebutkan ada 4 aspek kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran emosi. Tujuannya yaitu membangun rasa percaya diri melalui pengenalan emosi yang dialami, juga kejujuran terhadap emosi yang dirasakan. Yang kedua yaitu kebugaran emosi. Tujuannya yaitu untuk mempertegas antusiasme dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan juga perubahan.
Ini dapat dilihat dari kemampuan untuk mempercayai orang lain dan dapat mengatasi konflik di berbagai kegiatan. Untuk yang ketiga yaitu kedalaman emosi. Hal ini itu mencakup komitmen untuk menyeimbangkan hidup dan pekerjaan dengan bakat yang dia miliki. Komitmen ini yaitu memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbesar pengaruh di dalam pekerjaan tanpa memaksakan otoritas. Selanjutnya yaitu alkimia emosi. Alkimia emosi ini adalah kemampuan yang kreatif untuk mengalir bersama masalah dan bersama tekanan-tekanan, namun dia tidak ikut larut di dalam masalah tersebut. Kemudian ciri kecerdasan emosi yaitu yang pertama optimal dan selalu bersikap positif. Yang kedua yaitu mampu menguasai emosi di dalam dirinya. Dan yang ketiga yaitu mempunyai sifat antusiasme, empati, dan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu optimal di dalam kesehatan secara umum, dalam gaya hidupnya, dalam optimal dalam kerjanya, dan lain-lain. Kemudian definisi kewirausahaan yaitu proses yang memiliki resiko tinggi untuk dapat menghasilkan nilai tambah pada produk yang bermanfaat di masyarakat dan dapat mendatangkan kemakmuran bagi si wirausahawan tersebut. Seorang wirausahawan seharusnya lebih memiliki minat pada sesuatu yang memiliki makna penting. Sikap pasrah terhadap lingkungan usaha itu akan menjadikan pelaku wirausaha tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan usaha dan dia tidak akan bisa berpikir kreatif. Nah, di sini emosi di dalam wirausaha itu bukan lambang kelemahan, akan tetapi merupakan lambang kekuatan di dalam bisnis. Kerja keras dan sikap yang pantang menyerah itu membuat wirausahawan itulah yang menjadi sukses. Kemudian ciri-ciri dan sifat seorang wirausaha. Ciri-ciri dari perilaku seorang wirausaha yaitu yang pertama mampu melihat peluang usaha, yaitu dia mampu melihat ada usaha, ada peluang usaha dan dapat memanfaatkan peluang usaha tersebut untuk mengadakan perubahan usaha menuju usaha yang lebih baik, lebih maju dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian berperilaku memimpin. Seorang wirausaha itu bisa memimpin, bisa mengarahkan, bisa menggerakkan orang lain dan bisa bertanggung jawab terhadap usaha yang dia pimpin, yang dia laksanakan. Kemudian itu memiliki sifat inisiatif, kreatif, dan inovatif, yaitu memiliki kekuatan untuk menciptakan produk-produk yang baru dan yang lebih baik supaya bisa bersaing dengan produk-produk. Sifat-sifat seorang pelaku wirausahawan. Grab mengatakan ada 6 sifat penting seorang pelaku wirausahawan. Yang pertama yaitu mimpi. Yang kedua, ketegasan. Ketegasan di sini yaitu tidak menangguhkan waktu dan membuat keputusan secara cepat. Jadi seorang wirausaha itu memiliki sifat yang tegas. Dan yang ketiga yaitu pelaku. Pelaku yaitu
seorang wirausaha itu melaksanakan pekerjaan secepat mungkin. Nah, kemudian yang keempat yaitu ketatapan hati, yaitu mempunyai komitmen total dan pantang menyerah dalam melakukan sebuah wirausahawan. Kemudian yang kelima yaitu dedikasi. Seorang pelaku wirausaha harus mendedikasikan dirinya secara total. Kemudian yang terakhir yaitu kesetiaan. Mencintai apa saja yang menjadi pekerjaannya. Kemudian rumusan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat kewirausahaan. Di sini menurut Winardi yang dikutip oleh Saduddin dalam skripsinya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha itu ada dua, yaitu yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini berisi segala hal yang berkaitan dengan perubahan ekonomi. Faktor ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya persediaan modal. Artinya itu dengan adanya ketersediaan modal, maka akan mendorong berdirinya sebuah perusahaan yang digunakan untuk mendanai segala aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu adanya perangsang pasar. Itu artinya dengan adanya kebutuhan sosial baru, maka dapat diupayakan dengan wirausaha akan memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua itu faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yaitu faktor yang tidak memiliki keterkaitan dengan perubahan ekonomi. Beberapa hal yang berkaitan misalnya itu mobilitas sosial, struktur hukum, dan lainnya. Dari pendapat yang telah meneliti kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha itu adalah faktor internal dan faktor eksternal yang disertai modal usaha dan terbukanya peluang untuk berwirausaha dan adanya kepastian hukum dan mobilitas dalam berwirausahaan. Di samping itu seseorang harus mempunyai bakat, modal, dan didorong oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal itu meliputi kayak berpikir positif, disiplin, kreatif, inisiatif. Sedangkan kalau faktor eksternal itu kayak lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional itu pertama yaitu lingkungan keluarga, kehidupan keluarga kayak sekolah pertama dalam mempelajari emosi, serta orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua adalah subjek pertama perilaku identifikasi yang pada akhirnya akan menjadi bagian kepribadian anak. Kecerdasan emosional ini dapat diajarkan pada anak dengan contoh-contoh ekspresi kehidupan emosi yang dipupuk dalam keluarga, sangat berguna bagi anak di kemudian hari. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Dalam hal ini lingkungan masyarakat dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosional ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik, mental anak. Dan selanjutnya itu bagaimana sih aspek-aspek kecerdasan emosional? Pertama yaitu mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri yaitu dengan kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali perasaan. Sewaktu perasaan itu terjadi, kemampuan dasar kecerdasan emosional, di mana ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya membuat diri berada dalam kekuatan perasaan, sehingga tidak peka akan perasaan yang sesungguhnya. Kedua, mengelola emosi. Bagaimana dengan mengelola emosi?
kemampuan menangani perasaan agar perasaan itu dapat terungkap secara pas. Yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Dengan prestasi akan didapat bila individu memiliki motivasi dalam diri, yaitu memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dalam mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain yaitu empati merupakan kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri emosional. Yang kelima, membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan yaitu dengan suatu keterampilan yang menunjang popularitas kepemimpinan dan keberhasilan antara pribadi. Selanjutnya, rumusan pembahasan yang ketiga yaitu hubungan antara kecerdasan emosi dan kewirausahaan pada mahasiswa. Di sini kewirausahaan pada mahasiswa tentunya mencakup sikap dan perilaku yang bercirikan tingkah laku kewirausahaan yang dimunculkan oleh mahasiswa, baik dalam menghadapi tugas-tugas akademisi, tugas organisasi mahasiswa, maupun berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang usaha atau bisnis. Sebagai seorang yang memiliki jiwa entrepreneurship, tentunya mahasiswa mampu menggunakan emosi itu secara optimal. Nah, di sini Chandra itu mengemukakan pentingnya peranan emosi bisnis bagi entrepreneurship, apalagi dalam mengatasi tantangan persaingan bisnis, karena emosi itu mampu memicu munculnya kreativitas atau inovasi bisnis. Nah, emosi juga bisa mengaktifkan nilai-nilai etika, mendorong mempercepat penalaran seseorang dalam bisnis. Emosi juga akan memberi motivasi seseorang dan membuat seseorang itu nyata dan hidup. Kecerdasan emosi itu memiliki komponen yang sangat kompleks dan terkait dengan kemampuan dan potensi itu. Kemampuan seseorang dalam menggunakan kemampuan dan potensi emosional dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kualitas sehari-hari. Nah, Cooper dan Sawafik itu menyebutkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja adalah faktor kecerdasan emosi. Ditambahkan oleh mereka bahwa intelektual cerdas seringkali bukanlah orang yang paling berhasil dalam bisnis maupun kehidupan. Biasanya kan IQ-nya itu kemungkinan terhubung hanya dengan 4% dari keberhasilan di dunia nyata. Lebih dari 90% itu keberhasilan berhubungan dengan bentuk kecerdasan. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa orang-orang dewasa rata-rata hanya menggunakan 10% kecerdasan selama hidup. Nah, di sini yaitu pendapat Goleman yang menyatakan bahwa meskipun begitu ditenangkan baik di dalam sekolah maupun ujian penerimaan, IQ saja ternyata tidak cukup untuk menerangkan kinerja orang sesungguhnya dalam pekerjaan dan hidup. Nah, Chandra juga berpendapat lagi, banyak orang yang sukses menjadi entrepreneur meski nilai akademisnya sedang-sedang saja. Ya, hal itu disebabkan mereka yang lulus dengan nilai yang sedang itu sebagian besar memiliki kecerdasan emosional yang optimal. Nah, lantaran kecerdasan yang emosinya optimal inilah yang justru mendorong untuk menjadi entrepreneur yang kreatif, yang memiliki dalam membangun masyarakat entrepreneur Indonesia. Entrepreneur yang memiliki kecerdasan sosial. Nah, sebabnya mengapa itu harus tetap jeli dalam memanfaatkan emosinya. Sebaliknya, jika seseorang secara intelektual cerdas, kerap kali justru bukanlah seseorang entrepreneur yang berhasil di dalam dunia bisnis.
saat ini maupun di masa sekarang. Kecerdasan emosi sangatlah berperan. Penutup, kesimpulannya itu kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menggunakan emosi yang efektif untuk meraih keberhasilan. Pada kenyataannya, kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting dan mencapai kesuksesan sekolah, di tempat kerja, dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Ciri-ciri perilaku seseorang berwirausahaan yaitu mampu melihat pentingnya peluang usaha, mampu melihat memanfaatkan peluang untuk mengadakan perubahan menuju hal yang lebih baik. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi minat kewirausahaan? Ada 2 faktor. Faktor ekonomi berisi segala hal yang berkaitan dengan perubahan ekonomi, dan juga faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi itu tidak memiliki keterkaitan dengan perubahan ekonomi. Dalam berkewirausahaan pada mahasiswa tentunya mencakup sikap dan perilaku yang berjejaringkan, tingkah laku kewirausahaan yang dimunculkan oleh mahasiswa baik dalam menghadapi tugas-tugas akademis, tugas organisasi mahasiswa, atau bidang kehidupan mahasiswa dalam usaha dan bisnis. Sebagai seseorang yang memiliki jiwa entrepreneurship, tentunya mahasiswa mampu menggunakan emosi yang optimal. Sekian dari kelompok 11. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.